Saudara sekalian, kita sudah sampai hari Minggu ketiga dalam Advent. Dan hari Minggu ketiga itu disebut hari Minggu Gaudete, yaitu bersukaria, bersorak-sorai. Dan pada hari Minggu itu imam bisa pakai jubah yang merah muda, dan dalam lingkaran Advent itu bisa dinyalakan satu lilin yang justru tidak ungu tetapi sedikit merah muda, yaitu suatu kesempatan untuk mengembirakan diri karena kita sudah yakin bahwa Tuhan datang. Inilah bacaan pertama di mana Yesaya secara berulang-ulang berkata, bersorak-sorai, bersukarialah, jangan khawatir, kuatkanlah hatimu, janganlah takut, lihatlah Allahmu datang. Dan begitu juga dalam bacaan kedua disebut bersabarlah, dia sudah di ambang pintu. Dalam Mazmur, bangkitlah karena dia ada di situ. Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan membuat orang lumpuh bisa berjalan, dan seterusnya. Dan itu yang diberi oleh Yesus sebagai kesaksian untuk Yohanes Pembaptis yang dalam penjaranya, dan yang tanya, benarkah engkaulah yang kami tunggu? Benarkah engkaulah Mesia? Karena tentunya Yohanes Pembaptis yang sudah disiksa, dipenjarakan oleh Herodes, bisa pikirkan kalau Mesias sudah datang, dia bisa membebaskan saya dari penjara. Nanti waktu Yesus akan disalibkan, orang akan berkata, kalau engkau Mesias lah, turunlah dari salib. Yohanes Pembaptis juga yang dulu waktu dia membaptis orang di Sungai Yordan berkata, dia siap untuk memotong pohon yang tidak berbuah. Sedangkan Yesus berkata, tunggulah, jangan potongnya, tetapi sabarlah. Maka Yohanes Pembaptis perlu mengubah pandangannya tentang Mesias. Dan itu juga untuk kita. Karena kita terlalu sering justru membuat Allah atau Yesus sebagai yang mengatur semua dengan enak, dan tinggal kita minta dan kita akan dibebaskan dari semua yang membuat kita harus berjuang. Yakobus dan dalam suratnya berkata, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran dari para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dan memang hal itu bisa dianggap aneh, minta bergembira sedangkan harus siap berjuang dan menderita. Tetapi bacalah Injil secara utuhnya. Dalam Injil itu Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis dari orang-orang yang dilahirkan oleh wanita. Namun kamu yang paling kecil di dalam kerajaan Allah lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang di perpisahan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perpisahan antara justru
pandangan tentang Mesias sebagai dia yang akan buat hebat-hebat dan menggulingkan semua orang berkuasa dan yang membawa kembali kerajaan Daud dengan semua kekuasaannya, sedangkan justru dia tidak bertindak sedemikian. Dia bergaul dengan orang kecil untuk menjadi serupa dengan mereka. Dia menyebut dirinya lemah lembut, bukan yang datang dengan kapak untuk potong pohon yang tidak berbuah. Itu yang suatu kesempatan untuk memeriksa agama kita. Apakah untuk kita Yesus benar-benar dia yang kita harapkan, atau apakah kita mempunyai bayangan ala perjanjian lama tentang pahlawan yang akan menghancurkan semua kekuasaan lain dan membuat kepada kita memberi kepada kita suatu kesempatan untuk menang dengan mewah. Justru tidak, menjadi serupa dengan orang kecil, supaya mereka diberi kekuatan, bisa mandiri. Orang buta bisa lihat, orang tuli bisa dengar. Kitalah yang buta, kitalah yang tuli. Dan kalau kita sungguh-sungguh menerima Yesus seperti adanya, dia yang menggosongkan diri, dia menjadi serupa dengan orang yang paling kecil, kita bisa bergembira. Kita lebih besar dari yang paling besar seperti Yohanes Pembaptis, karena ada suatu rahmat yang baru, bukan besar karena hebat, tetapi justru besar karena menerima diri kita sebagai orang yang perlu diselamatkan dari kelemahan, dari kekurangan kita. Mari kita mohon supaya Tuhan menolong kita untuk menerima hal itu. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang dengan tekun menantikan perayaan kelahiran putra-Mu. Bantulah kami agar bersukacita karena keselamatan yang seagung itu. Dengan sabar dan penuh kasih, Engkau mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangannya. Maka bantulah kami mengatasi kelemahan kami, dan bukalah hati kami untuk mengenal anak-Mu yang hadir di tengah-tengah kami dalam diri orang miskin. Semuanya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Aku